Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Baik, netizen sekalian, kita langsung saja ya, simpatisan PKS, kita langsung saja masuk ke website DPP ya. Kita masuk ke website DPP, berita-beritanya apa yang sedang hangat begitu ya. Yang pertama ini sehari yang lalu, tapi nggak apa-apa ya. Ini cukup yang sedang marak juga di berita media mainstream ya. Ya, Sekjen PKS apresiasi program makan siang gratis di sekolah. Ya, Sekretaris Jenderal DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi memberikan apresiasi atas terlaksananya uji coba program makan siang gratis di sekolah yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Ya, alhamdulillah bisa dilaksanakan ya, bisa meningkatkan gizi para pelajar, terutama di daerah-daerah ya, buat warga atau keluarga-keluarga yang memang ya sulit begitu ya, luar biasa buat yang mereka begitu. Alhamdulillah bisa dijalankan. Ya, ini Sekjen PKS apresiasi program makan siang gratis. Coba kita baca kontennya. Ya. Ayo kita buka. Ini. Sekjen PKS apresiasi program makan siang gratis di sekolah. Jadi pokoknya yang positif, optimis, didukung ya oleh PKS begitu. Ya, Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP PKS, DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi memberikan apresiasi atas terlaksananya uji coba program makan siang gratis di sekolah yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Ia menilai langkah ini menunjukkan keseriusan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam merealisasikan janji politiknya. Berjalannya uji coba ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk mendukung tumbuh kembang anak bangsa. Selain itu, program ini juga menjadi langkah konkret dalam menurunkan angka stunting di Indonesia, ujar Habib Abu pada Senin 8 Januari. Meski demikian, Habib Abu menekankan pentingnya pengawalan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut beberapa tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih optimal. Salah satu masalah yang disoroti adalah adaptasi siswa terhadap menu yang disajikan. Ya. Kami menerima laporan bahwa beberapa siswa merasa makanan yang disediakan terlalu hambar atau bahkan terlalu keras. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian menu agar lebih sesuai dengan selera anak-anak tanpa mengurangi nilai gizi, jelas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI tersebut. Selain itu, Habib Abu menyoroti kendala dalam pengelolaan distribusi makanan. Masih ada laporan mengenai keterlambatan pengiriman makanan ke sekolah-sekolah. Koordinasi antara penyedia makanan, pihak sekolah, dan dinas terkait perlu ditingkatkan agar makanan tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, imbuhnya. Habib Abu juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi MONEF secara rutin. Ya. MONEF diperlukan untuk memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dengan makanan bergizi, program ini dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi anak-anak kita, tutupnya. Program makan siang gratis ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia,
tapi juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan generasi bangsa yang lebih sehat dan produktif. Ya, diapresiasi dari PKS tentang program makan siang gratis. Ya, mudah-mudahan bisa terus berkelanjutan ya selama periode pemerintahan Presiden Prabowo begitu, dan ditingkatkan begitu ya nilai gizinya. Kemudian berita lain terkait turunnya biaya haji 2025, Sekjen PKS layanan haji harus lebih. Sedangkan dari HNW ya, alhamdulillah biaya haji 2025 bisa diturunkan. HNW keputusan akhir yang baik Kemenak. Dari Ketua Fraksi PKS minta PSN PIK 2 sebaiknya di stop dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Ya, ini sebelumnya sudah kita baca ya. Kemudian berarti coba kita masuk ke biaya haji. Kita lihat ya. Terkait turunnya biaya haji 2025, Sekjen PKS layanan haji harus lebih baik. Jadi meskipun turun, diharapkan tetap harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Begitu. Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR untuk menurunkan biaya haji. Menurunkan biaya ibadah haji. Meskipun demikian, Imbuh Pria yang akrab disapa dengan Habib Abu, PKS masih berharap penurunan lebih signifikan dapat dilakukan. Luar biasa ya, masih terus dikejar supaya lebih turun lagi. Turun lagi. Pokoknya kalau untuk masyarakat, untuk rakyat, ya PKS begitu konsen begitu ya. Minta diturunkan lagi. Ya namanya juga usaha begitu ya. Kami mengapresiasi adanya penurunan biaya ini, namun masih perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai angka yang lebih terjangkau bagi masyarakat, ungkap Habib Abu. Menurut Habib Abu, dalam pandangan mini yang disampaikan, fraksi PKS sudah menyodorkan beberapa usulan sebagai strategi mengurangi biaya haji. Jadi sudah lama sebenarnya PKS menyoroti hal ini. Pada periode sebelumnya juga, pemerintahan sebelumnya juga menjadi bahan yang konsen bagi PKS untuk agar biaya haji diturunkan, tidak membebankan rakyat ya yang sudah menunggu sekian lama haji, harganya melonjak. Nah itu ya. Penurunan biaya haji dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah hari perjalanan dari 40 menjadi 30 hari. Hal ini diharapkan dapat menghemat biaya akomodasi dan logistik. Ya, selain itu, penjualan kursi pesawat sesuai kelasnya juga dapat memberikan pilihan lebih bagi jamaah, ungkap anggota Komisi 3 tersebut. Namun demikian, Habib Abu mengingatkan agar penurunan biaya haji ini tidak mengganggu kualitas pelayanan yang diberikan. Ya. Kualitas pelayanan tidak boleh dikorbankan. Pemerintah harus memastikan jamaah mendapatkan pelayanan terbaik. Pelayanan haji harus berkelas, tegasnya. Kami berharap pemerintah terus memperhatikan aspirasi masyarakat. Kami berharap pemerintah terus memperhatikan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan terjangkau, pungkas Habib. Ya. Jadi anggota-anggota legislatif DPR RI dari PKS begitu apresiasi kalau untuk kebutuhan rakyat begitu ya. Nah, tadi haji, makan bergizi gratis didukung oleh PKS kalau yang positif dan optimis gitu ya. Baik, itu mengenai penurunan biaya haji. Kita sekarang coba menuju ke websitenya fraksi. Ya, ada berita apa saja di kali ini begitu. Ini untuk yang tanggal 9 ini ada 21 ribuan nelayan terdampak pagar laut. Alak PKS Riono minta negara harus hadir.
Ribuan nelayan kecil yang bergantung pada one day fishing kini resah akibat pemagaran wilayah pesisir laut oleh pihak tak bertanggung jawab. Ya, kembali nih PKS begitu perhatian terhadap semua yang membuat rakyat resah, membuat rakyat perlu pembelaan, ya dilakukan pembelaan ya. Kemudian soal PSN, PIK 2, Habib Idrus minta ada investigasi untuk menjaga keadilan bagi nelayan. Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Tangerang Raya Banten, ya, Habib Idrus Al-Jufri, menanggapi laporan dan keluhan dari masyarakat nelayan di sekitar Pantai Indah Kapuk PIK 2, Tangerang dalam beberapa minggu terakhir. Ya, jadi begitu perhatian ya para alat-alat PKS yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak begitu ya. Oh, ini sudah kita baca, belum ya, tanggal 9 juga nih. Anak muda PKS Izzuddin Al-Qassam dorong pariwisata aman dan nyaman bagi wisatawan. Ya. Menyusul beberapa insiden kejahatan terhadap wisatawan mancanegara selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, anggota DPR RI Komisi 7 Dapil Maluku Utara Izzuddin Al-Qassam Kasuba menyampaikan keprihatinan mendalam. Ya, banyak kasus-kasus kemarin ya. Ada pemerasan dan lain-lain lah. Jadi mendorong supaya pariwisata aman dan nyaman bagi wisatawan. Ya. Kemudian legislator PKS Habib Idrus, Indonesia dan BRIC peluang strategis untuk posisi global yang lebih kuat. Ya, luar biasa ya. Indonesia bisa menjadi anggota BRIC nih ya. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri menanggapi keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRIC, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang telah menjadi isu strategis yang menarik perhatian publik. Nanti kita baca konten-kontennya mana yang kita pilih ya. Ketua fraksi PKS, penurunan biaya haji kado manis untuk jamaah di tahun 2025. Ya, kemudian apa nih, politisi PKS Riono Caping apresiasi 20 produk perikanan dan pertanian tak kena PPN 12%. Ya, fraksi PKS dari awal sudah mengingatkan dan menyarankan kepada Presiden Prabowo dan jajaran agar di awal pemerintahan mencari berbagai formula yang bijak untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya, begitu ya. Saya yakin semua rakyat juga akan setuju kalau begitu. Ya. Nah, itu di tanggal 9, tanggal 8 dan 9. Coba kita lihat yang fraksi gimana nih kado manis ya. Kita buka di sini. Ketua fraksi PKS, ya, Ustadz Dr. Jazuli Joeni LC MA gitu ya. Ini Ketua fraksi PKS penurunan biaya haji kado manis untuk jamaah di tahun 2025. Jakarta 7 Januari. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Joeni menyampaikan apresiasi atas penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2025. Penurunan ini merupakan kado manis untuk jemaah haji di awal tahun 2025. Ya. Meskipun tadi masih terus Habib Abu agar berusaha untuk bisa diturunkan lagi begitu ya. Penurunan tersebut sebesar 89.410.258,79 dibandingkan tahun sebelumnya, yang tentunya meringankan beban jemaah calon haji. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.027,21 dibanding BPH 2024 sebesar Rp93.410.286. Penurunan BPIH pada tahun 2022 ini merupakan langkah yang sangat positif
dan menjadi angin segar bagi calon jemaah haji di tanah air. Dengan penurunan ini, biaya perjalanan ibadah haji BP yang harus dibayar oleh jemaah hanya sebesar 55.431.750,78 rupiah atau berkurang sekitar 62% dibanding tahun sebelumnya, ungkap Jazuli. Hal ini imbuhnya menurunkan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga eksibilitas ibadah haji bagi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Jazuli menjelaskan bahwa penurunan tersebut juga berkat hasil dari pengelolaan dana haji yang baik. Lebih lanjut, Jazuli menjelaskan bahwa penurunan tersebut juga berkat hasil dari pengelolaan dana haji yang baik, yang tercermin dalam nilai manfaat pengembangan keuangan haji yang sebesar 33.978.508,01 atau 38% dari total BPH tahun 2025. Saya mengapresiasi kinerja pengelolaan dana haji yang semakin profesional sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi jemaah. Nilai manfaat pengembangan keuangan haji ini tidak hanya mengurangi biaya yang harus dibayar, tapi juga menunjukkan bahwa dana haji yang dikelola dengan baik memberikan hasil yang positif bagi umat, tambah Jazuli. Jazuli juga berharap penurunan biaya haji ini bisa memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat yang selama ini terkendala oleh biaya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Semoga penurunan biaya haji ini bisa menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan haji, memperbaiki sistem pengelolaan, serta mendorong semakin banyaknya jamaah yang dapat menunaikan ibadah haji. Kita juga terus mendorong agar mekanisme ini tetap dapat berjalan transparan dan akuntabel. Tutupnya begitu ya. Jadi Ketua Fraksi PKS ya, penurunan biaya haji kado manis untuk jamaah di tahun 2025. Ya, semoga bisa turun lagi begitu ya. Tadi yang diharapkan oleh para alat PKS di DPR RI. Baik, mana kita coba back dulu. Mana lagi yang kita mau lihat? Yang mana nih? Nah, ini tadi terkait dengan PIK 2. Coba kita lihat dari ini juga. Ya, ini dulu ya. 21 ribuan nelayan terdampak pagar laut. Anak PKS Riono minta negara harus hadir. Kita klik coba. 21 ribuan nelayan terdampak pagar laut. Ya, Alek PKS Riono meminta negara harus hadir. Jakarta, 9 Januari. Ribuan nelayan kecil yang bergantung pada one day fishing kini resah akibat pemagaran wilayah pesisir laut oleh pihak tak bertanggung jawab. Kondisi ini sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir tanpa ada solusi nyata. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Banten telah melakukan inspeksi sejak 2024. Hingga kini pagar bambu itu tetap berdiri kokoh di Laut Tangerang. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Riono Caping berkesempatan melakukan inspeksi lapangan pada Rabu 8 Januari 2025. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi forum dialog santai dengan nelayan setempat untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Saya ingin tahu langsung siapa yang membuat pagar ini. Mengapa tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait?
Itu yang menjadi inti diskusi kami di pinggir pantai, ujar Yono. Pagar laut sepanjang 30,16 km itu berdampak pada 16 desa di 6 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan Teluk Naga. Wilayah ini masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang diatur oleh Perda Nomor 1 Tahun 2023. Kawasan ini meliputi berbagai zona penting seperti zona perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, hingga zona pariwisata dan pengelolaan energi. Menurut data DKP Provinsi Banten ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pemagaran laut ini. Belum lagi kita bicara soal dampak ekologis. Pemagaran ini tidak hanya mengganggu akses nelayan, tapi juga berpotensi merusak habitat biota laut. Jika nantinya ada reklamasi tanpa izin yang sah, maka kerugian ekologis akan semakin besar, tegas Riono. Ia juga menyoroti pentingnya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL bagi pihak-pihak yang memanfaatkan ruang laut lebih dari 30 hari. Jika izin ada, kenapa tidak disampaikan secara transparan? Jika tidak ada, jelas ini pelanggaran serius yang harus diusut tuntas. Negara harus hadir untuk membela hak nelayan, pungkas Riono. Riono mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Nelayan kita tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir dan negara wajib memberikan perlindungan nyata bagi mereka, tutur Riono. Ya, jadi ketika itu mungkin secara ini bertentangan di situ ya, Riono mendesak pemerintah begitu. Ya itulah PKS, walaupun dalam koalisi, tapi pemerintah ya didesak juga begitu. Kalau dalam hal-hal yang begini, hal-hal yang negatif di lapangannya begitu ya. Jadi itulah, jadi tetap konstruktif ya, selama ini begitu PKS. Menyoroti hal yang negatif, menasihati, tetap konstruktif. Nah, jadi selalu positif gitu untuk membela rakyat, untuk melayani rakyat begitu ya. Sekali lagi Riono mendesak pemerintah dan pihak terkait ya untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Ya, baik. Itulah beberapa ya berita yang ada di dalam website PKS ID dan website fraksi PKS. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.